Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pantun boleh ya? Tapi pantunnya jawab jangan cakep, karena kita orang Minang. Ranca, kata Pak Reci, ranca. Ya Pak Nis, ranca. Nah, luruhlah jalan ke Batu Sangka, babelok jalan ke Pagaryuang, taruh ke Ilia Nagari Atar. Perkenalkan, nama saya Yanti Indra, Ketua Kelompok Tani Salim Pawang, Kabupaten Tanah Datar. Yanti. Abah Anis, saya mau menanyakan tentang pertanian karena saya adalah ketua kelompok tani. Pak Anis ada programnya itu kontrak farming. Nah, sebagai ketua kelompok tani kami sangat merasa bangga dengan harapan-harapan para petani ke depan. Nah, yang jadi permasalahan hari ini adalah, nah, kami ini adalah petani hortikultura. Nah, jadi barang itu sayur-sayuran yang harus cepat dikirim. Kalau di sini kami mengirimnya kebanyakan ke daerah Riau. Nah, di samping ketua kelompok tani, saya mewakili ini dari pedagang-pedagang sayur. Nah, mereka juga mengeluh, kalau program Pak Anies itu jalan, kontrak kerja petani dengan pemerintah, kami sebagai pedagang ini bagaimana nasibnya? Demikian Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Udauni tetap kondusif sembari menunggu beliau hadir di pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu Udauni tetap duduk di lokasi acara. Beliau akan hadir di tengah-tengah kita mendengarkan aspirasi, Bapak, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Anies Presiden. Kasih jalan. Salam. Untuk Udauni dipersilakan duduk kembali. Pagi ini dari Jakarta langsung bertolak lapangan Cinomato untuk menghadiri kegiatan Desak Anies. Selain itu juga kami menyiapkan dinding harapan atau Wall of Hope yang ada di dekat pintu registrasi, dan itu akan kita kumpulkan
kita akan kumpulkan dan akan dipajang untuk menjadi acuan, akan menjadi harapan-harapan kita bersama dari seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Barat, terkait keresahan-keresahan yang terjadi selama ini. Dan kita harap Bapak Anies Baswedan bisa menjawab itu dan menjalankan itu bersama-sama kita semua. Untuk Bapak Ibu Uda Uni tetap duduk di lokasi acara. Beliau akan hadir di tengah-tengah kita, mendengarkan aspirasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, memberitahukan, menyampaikan perubahan. Ini gua cut apa? Cendomato hari ini di Batu Sangkar di Tanah Datar, kita mendesak Anies, mempertanyakan kepada Anies perihal apa yang ingin dibawa oleh beliau untuk kedepannya, apa perubahan yang ingin digapai oleh beliau untuk kedepannya, dan apa yang sudah dilakukan oleh beliau selama ini untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya selalu unik setiap kembali ke Ranah Minang. Gini, sebelum mulai duduk ya. Duduk. 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 Duduk, duduk, duduk. Ayo, yang masih berdiri duduk, duduk. Mohon maaf. Pokoknya berseragam tidak berseragam, berpangkat tak berpangkat, semua duduk. Ayo, duduk, 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 duduk. Pak, yang di sini duduk semua nih, duduk, duduk. Ayo diminta duduk oleh Pak Anies agar bisa kita mulai kegiatan desak Anies hari ini. Melantai juga enggak apa-apa, melantai. Ya. Nanti yuk, duduk, semua duduk. Duduk dulu, duduk dulu. Kalau udah duduk baru kita dadah. Nah, gini, duduk. Duduk dulu, duduk. Ini antusias Pak Anies. Masyarakat antusias. Tadi dari berbagai kabupaten kota, tidak hanya dari Tanah Datar, dan alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Anies. Ya, tapi itu belum selesai duduknya tuh. Mana? Oke. Duduk dulu Pak. Duduk. Kalau udah paling belakang baru boleh berdiri. Kalau belakangnya masih ada nggak boleh, harus duduk. Jangan itu seperti itu paling belakang tuh, itu nggak apa-apa berdiri. Udah paling belakang tuh. Aman. Yap. Oke Pak Anies, boleh sambil di kursinya. Ya, sebelum mulai saya ingin sampaikan terima kasih. Kembali ke Ranah Minang artinya kembali ke tempat orang-orang yang mau kemajuan. Ya. Kembali karena saya sudah berkali-kali datang, tapi setiap kali datang selalu ada yang baru. Dan setiap kali ke sini saya selalu merasakan di sini adalah orang-orang yang ingin kemajuan, yang ingin perubahan,
yang tidak ingin sekedar status quo. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Ya. Yuk kita mulai ngobrol ya. Oke, siap, boleh Pak Anies. Terima kasih. Bung Ibe. Ya, siap, mari. Terima kasih Pak Anies udah hadir di kegiatan kita pada hari ini, dan sedikit cerita mungkin ke Uda Uni semuanya. Sebelum kita mulai, kita bisa memanggil Pak Anies dengan panggilan apa? Sepakat? Panggilannya apa? Apa Anies? Oke. Apa Anies sudah bersama kita di pagi hari ini untuk melakukan desak Anies dari berbagai pertanyaan dari masyarakat yang ada. Dan sebelumnya Pak Anies izin menyampaikan kegiatan desak Anies di Sumatera Barat kali ini penuh dengan dinamika yang terjadi. Kami sebagai panitia baru mendapatkan informasi atau perizinan tempat keluar ini baru semalam. Nah, padahal kami ingin masyarakat bisa bertanya, bisa mendesak Anies Baswedan perihal apa yang ingin dijalankan oleh beliau ke depannya dan apa yang sudah dilakukan oleh beliau di kemudian hari. Dan ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lebih dalam, apa pandangan apa Anies perihal kejadian-kejadian ini sih Pak? Segala macam kesulitan yang kita hadapi, serumit-rumitnya kesulitan kita hadapi, belum apa-apa dibandingkan kesulitan rumah tangga di Indonesia atas biaya hidupnya. Jadi, jangan membayangkan ini sebagai sesuatu yang berat. Lebih berat jadi ibu rumah tangga harus mengelola biaya hidup yang amat tinggi. Lebih berat jadi anak muda yang sulit cari pekerjaan. Lebih berat bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah dan tidak ada biaya. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menjalani hal yang berat-berat ini, insya Allah kita jalani, kita lewati sama-sama. Nah. Terima kasih Pak Anies. Jadi Pak Anies ini sangat optimis teman-teman. Apa Anies menyampaikan, kita berharap dari permasalahan yang ada itu lebih berat yang dirasakan oleh masyarakat, dan kita berharap Pak Anies bisa menjawab hal itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen pertama, yang dimana ini kita akan menanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung oleh panitia dari pemuda-pemudi Sumatera Barat. Kita lanjut ke segmen pertama. Gimana Anies? Oke Pak Anies izin menyampaikan aturan mainnya. Mungkin ini udah beberapa kali Pak Anies mengikuti, tapi saya mengingatkan kembali. Dari kegiatan desak Anies kali ini, kami akan dibagi menjadi 3 segmen. Dan ini segmen pertama, gimana Anies? Dari saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan, dan nanti Pak Anies menjawabnya dengan maksimal 2 menit durasinya. Maksimal 2 menit, dan semua segmen akan sama seperti itu. Oke Pak Anies, kita lanjut. Tapi boleh nggak saya tanya dulu sebentar nih? Boleh. Sebelum mulai, ini yang hadir di sini dari mana aja ini? Oke, boleh. Boleh nggak? Dari Boleh, mana aja? Boleh Pak Anies, silakan disapa dulu masyarakatnya. Ini yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh tadi dari Sumatera Utara. Coba diangkat tangan Sumatera Utara. Ini Pak Anies, ada Sumatera Utara. Mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ada yang dari Riau. Jawa. Riau. Jakarta. Ada yang dari Jogja, Pak Anies. Ada yang dari Jogja. Wow. Oke. Ada yang dari luar Pulau Jawa dan Sumatera? Lok Semawe Aceh. Aceh. Ya, Aceh. Ya, Pekanbaru itu ada datang Pekanbaru. Pekanbaru. Yang tanah datar mana? Ada datar asli. Oh. Agam. Saya pernah ke Agam. Saya pernah ke Agam menginap di Kamang. Dan ketika pagi-pagi terasa betul AC-nya seukuran kabupaten ya. Dingin betul di sana itu. Airnya juga air mandi, air es di situ. Luar biasa. Gimana? 16. Ya. Siap. Oke, jadi kebayang nih bahwa ini banyak dari tanah datar, tapi banyak juga warga dari luar. Betul. Oke, Sepakat. Betul. Mudah-mudahan kita bisa saling berdesakan ya. Oke, amin. Oke, kita lanjut Pak Anies. Ya. Jadi tadi dari berbagai kabupaten kota lainnya yang berada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat hadir di lapangan Cindomato hari ini di titik 0 km tanah datar. Dan di sini kabupaten tanah datar adalah kabupaten yang bisa dikatakan sejarah dan nilai-nilai adatnya ini banyak juga muncul dari kabupaten ini tanah datar. Yang dimana berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ada Istana Bahasa Pagaroyong replikanya, dan itu suatu sejarah juga yang sekiranya mungkin akan kita kunjungi setelah ini. Pak Anies,
Ini lanjut ke segmen pertama yang tadi. Ini ingin menanyakan kehadiran Pak Anies. Kehadiran apa Anies di Sumatera Barat? Kalau teman-teman udah mengikuti perkembangan kegiatan Pak Anies, hampir dari 1,5 tahun ini, Pak Anies sudah keempat kalinya ke Sumatera Barat. Dan Tanah Datar ini mungkin pertama kali. Dan kami ingin menanyakan, kenapa sih Pak Anies datang ke Sumatera Barat terus-terusan? Saya senang sekali setiap kali pulang ke Ranah Minang. Jadi gini, masa kecil saya menikmati membaca biografi. Dan biografi tokoh-tokoh yang saya baca, banyak sekali adalah tokoh-tokoh kelahiran dari Ranah Minang ini. Mereka pejuang-pejuang luar biasa. Bisa disebut namanya, kita semua tahu lah, dari Bung Hatta, Bung Sahrir, kemudian Tan Malaka, Natsir, Hamka, kemudian Hajah Rangkayo, Rasuna Said, ke sana, Muhammad Yamin, lalu Amin. Ya, jadi setiap kali saya mendengar atau kembali ke Ranah Minang ini selalu ingat masa-masa itu. Ini adalah sebuah tempat yang berhasil kira-kira gini. Panggilan ibu apa di sini? Ibu, Ama. Jadi Bundo Kanduang. Di sini saya begini, ada banyak pejuang tumbuh di sini. Bundo Kanduang melahirkan pejuang-pejuang untuk Indonesia bisa seperti sekarang. Dan itulah sebabnya saya merasa senang sekali dan setiap kali kembali rasanya memang beda. Seperti juga sekarang ini. Jadi alhamdulillah ini saya baru sadar 4 kali ya. 4 kali ke sini ya. Pokoknya tidak terasa seperti banyak, rasanya masih perlu lebih sering lagi bolak-balik. Terima kasih Pak Anies. Oke, kita lanjutkan Pak Anies ya. Tanah Datar baru ini. Oke, kita lanjutkan Pak Anies. Jadi tadi alasannya adalah kenapa Pak Anies sering hadir dalam 1 tahun kebelakangan ini, sering hadir ke Sumatera Barat dan rasanya seperti Padang, Bukit Tinggi udah juga ya, karena seperti napak tilas. Terakhir kami datang mungkin sebulan atau 2 bulan lalu ya ke Bukit Tinggi. Lalu Bukit Tinggi kami kembali ke Museum Bung Hatta dan saya selalu ingat itu ada jam gadang. Jam gadang tuh waktu saya masih kecil baca tuh ceritanya, rasanya besar sekali gitu. Saya namanya juga baca di cerita kan, baca cerita. Jadi waktu saya SD bacanya cerita itu. Saya pertama kali ke Bukit Tinggi saya kuliah. Jadi saya kuliah itu sengaja khusus ke Bukit Tinggi naik bis saya berangkat sampai ke Bukit Tinggi. Pas sampai Bukit Tinggi saya pengen lihat itu namanya jam gadang gitu. Ketika sampai ternyata ukurannya segini ya gitu. Ngebayanginnya kayak Big Ben itu yang di mana. Jadi, tapi itu jadi kenangan dan setiap kali pulang ke sini rasanya seperti napak tilas. Seperti juga hari ini. Terima kasih Pak Anies. Oke Pak Anies, kita lanjutkan juga. Tadi Pak Anies menyinggung terkait pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, Ranah Minang. Kira-kira siapa yang sangat Pak Anies benar-benar sangat berkesan gitu? Pahlawan ini menjadi kesan untuk Pak Anies gitu. Sebetulnya banyak. Jadi kalau dibilang satu saja rasanya tidak. Tapi kali ini saya ingin sharing tentang Hamka adalah salah satu orang yang saya sangat salut soroti. Tentu Bung Hatta, tentu Sahrir, tentu Natsir, ada Tan Malaka. Tapi saya rasa Hamka itu salah satu figur yang luar biasa. Memiliki pondasi keagamaan yang kuat, memiliki konsistensi perjuangan, dan punya cita rasa seni sastra yang luar biasa. Jadi Hamka itu salah satu figur komplit dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang tangguh. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu teladan bagi kita semua di sini. Amin. Oke, Buya Hamka ya menjadi tokoh Minang favorit. Ini juga rompinya kalau nggak salah Bung Hamka. Tadi yang ngasih saya siapa? Kasih rompi tadi. Siapa yang ngasih? Ini ya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Bacanya gimana nih? Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Buya Hamka. Itu jaket yang diberikan oleh apa tadi ke Pak Anies. Jadi kalimat ini itu penting sekali. Bahwa orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan secara kebetulan, kalau saya pribadi,
orang tua kami ini bersahabat dekat dengan Hamka. Jadi ceritanya panjang lah, gitu kira-kira. Siap. Terima kasih Pak Anies, terima kasih. Dan ini melanjutkan atau mengakhiri segmen 1 terkait gimana Anies, yaitu adalah kontribusi apa atau apa sih sebenarnya yang akan dibuat apa Anies nantinya saat terpilih nantinya untuk Sumatera Barat. Karena Pak Anies juga ada sering ke Padang, Sumatera Barat khususnya. Sudah hampir dalam 2 tahun ini, sudah 4 kali. Dan sekiranya, kalau Bapak jadi presiden, konkretnya aja deh, kita Sumatera Barat ini dapat apa sih Pak? Ya, orang Minang kan pengen tahu juga nih, apa nih Pak, kita yang ingin dibangun apa sih Pak sebenarnya? Ini kan kita mendesak Anies nih, kita harus desak dong. Sepakat? Ya, boleh. Itu TV-nya turunin dikit dong, boleh, biar saya bisa yang baca di sebelah pertanyaan sudut juga. kiri. Bukan TV yang berdirinya, geser. Nah, jadi saya bisa baca pertanyaan. Panitia boleh lagi. dibantu? Jika Bapak jadi presiden, Ibu boleh geser dikit Bu. Nah, Ibunya baca, kitanya ketutupan. Izin Bu, ya. Okay. Seru. Nah, jika apa yang Bapak lakukan untuk membangun Sumatera Barat? Begini, saya kasih konteksnya dulu sebelum saya jawab soal Sumatera Barat. Kami menyiapkan visi misi untuk Indonesia bukan saja berbasis kepada bidang, tapi juga berbasis wilayah. Dan satu-satunya pasangan yang menyusun rencana dengan 2 dimensi itu. Satu bidang. Bidang itu artinya apa? Bidang ekonomi apa, pendidikan apa, kesehatan apa, kemudian untuk transportasi apa. Itu namanya bidang. Ada rencananya. Lalu yang kedua, wilayah. Untuk Sumatera apa, Jawa apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa. Dengan prinsip tidak semua tempat memiliki kebutuhan yang sama. Tiap tempat beda-beda kebutuhannya. Dan kita sudah terlalu lama menyusun tanpa memperhitungkan Sumatera butuhnya apa, Sulawesi butuhnya apa. Seakan-akan satu urusan sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Kita harus berhenti menerapkan Indonesia seragam di semua wilayah. Oke? Tiap wilayah beda-beda. Nah, dengan perspektif itulah maka kita menyusun tiap wilayah beda-beda. Begitu juga dengan di kawasan Sumatera Barat. Jadi disusun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di Sumatera Barat. Jangan disusun berdasarkan kemudahan bagi pemerintah pusat. Harus dibuat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di sini. Jadi kami melihat beberapa hal yang ini bisa berkembang. Tapi ini salah satu yang kita bahas. Pertama adalah reaktivasi jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat. Sehingga karena ini salah satu wilayah dengan jaringan kereta api yang paling luas di Sumatera. Tapi kenapa mati? Padahal begitu ada kereta api, untuk transportasi bisa, untuk wisata bisa, betul tidak? Betul. Harganya murah, insya Allah akan menjadi lebih murah, lebih efisien, aman, nyaman. Jadi kami ingin hidupkan kembali. Bahkan catatan kami ini Naras sampai Sungai Limpau, jalur ini sudah mati hampir sahabat. Insya Allah ini kita hidupkan kembali jalurnya. Sawalunto Solo, lalu Sawalunto Batu Tabal ya, Batu Tabal dan seluruh jaringannya. Jadi insya Allah reaktivasi jalur kereta api. Dan ini akan menjadi unik karena jalur Sawalunto kalau tidak salah itu sudah masuk di dalam catatan UNESCO, betul ya? UNESCO. Jadi bayangkan betapa daya tariknya. Ranah Minang ini dahsyat, kekuatannya itu minimal 2. 1 culture, 2 nature. Dahsyat tuh. Begitu ada kereta api, nanti nature akan terlihat, culture jelas. Culture-nya lihat di mana? Begitu lihat orangnya, tahu ini adalah adab budaya yang luhur dan tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan jalan nasional. Jalan-jalan di sini saya dengar banyak yang rusak. Betul ya? Betul. Oke, itu jalan, perbaikan jalan supaya nanti warga mobilitasnya lebih nyaman. Dan yang tidak kalah penting, untuk kegiatan usaha bisa menjadi lebih baik. Bayangkan kalau punya peternakan telur, jalannya rusak. Ayo tuh, habis telurnya di jalan tuh, betul nggak tuh? Iya, peternak telur itu paling takut sama apa? Itu dia, jalan rusak. Udah dia merawat ayamnya baik-baik, pecahnya di mana?
Jalan. Kemudian insya Allah kita akan melakukan revitalisasi pasar Serikat Batu Sangkar. Itu kita akan kerjakan. Dan kita insya Allah akan, bila dimungkinkan, kita ingin kerjakan apa? Menjadikan Sumatera Barat salah satu tempat embarkasi haji untuk berangkat ke Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting, kami ini di Jakarta udah bikin stadion. Kira-kira bermanfaat tidak kalau di sini ada stadion baru? Nah, kita ingin bangun stadion berstandar FIFA di Sumatera Barat. Mungkin kita bisa revitalisasi Stadion Agus Salim misalnya, supaya Stadion Agus Salim nanti berstandar FIFA. Dan rumputnya nggak usah dirame-ramein nanti. Ya, Gak usah diganti-ganti ya, Pak. bagus aja lah udah. Nggak usah panggil tukang rumput KW-KW ya. Lalu yang tidak kalah penting, ini sudah kami kerjakan ketika kami bertugas di Jakarta, yaitu kontrak farming. Kita memiliki kerjasama waktu itu dengan Solo, di mana kita membeli produk hasil pertanian, khususnya beras atau padi, untuk kemudian kita beli di Jakarta. Insya Allah kita akan lakukan kontrak farming dengan lebih banyak wilayah di Sumatera Barat. Oke, siap. Terima kasih Pak Anies. Oke, Pak Anies, rasanya cukup karena banyak juga ternyata apa yang mau diberikan ke Sumatera Barat ya, Bapak Ibu udah uni semuanya. Dan mungkin ini bisa menjadi acuan kita, bisa menjadi satu pegangan kita untuk dapat memilih Pak Anies di kedepannya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu Pak Anies. Itu adalah akhir dari segmen pertama. Kita lanjut ke segmen kedua, di mana segmen kedua ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari media sosial yang sudah ditampung oleh panitia, dan mungkin nanti kita pertegas menjawabnya tetap di 2 menit ya Pak Anies. Siap, kita lanjut ke segmen kedua, yaitu Jawab Nis. Oke, kembali lagi kita di segmen 2 Jawab Nis, yang dimana kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dari media sosial ke Pak Anies Baswedan. Tapi sebelum itu Pak, masih semangat kan Pak? Masih semangat terus. Mau joget dulu Pak? Apa santai aja? Nggak usah ya? Oh nggak usah. Ini mau joget dulu apa nggak usah nih? Gimana? Jangan, oh jangan. Jangan nih ya Bapak Ibu ya nih. Saya minta nih Bu, nggak boleh nih. Nggak boleh. Biar semangat udah uni, enggak ya? Iya. Enggak ya? Kalau bisa dialog kenapa harus joget? Oke. Oke Pak Anies, kita lanjutkan berarti berdialog. Berarti Pak Anies menolak untuk joget bersama kita. Kita lanjutkan berarti untuk berdialog bersama Pak Anies Baswedan di sesi kedua. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini beberapa pertanyaannya kita tampung dan kita kurasi. Yang pertama Pak, akhir-akhir ini ada video beredar yang menyatakan bahwa bansos atau bantuan sosial dan BLT dari negara diklaim atas nama pribadi untuk kepentingan politik. Sebagai Pak Anies, kira-kira pendapatnya apa tuh Pak mengenai kasus itu? Buat 2 menit untuk menjawab, silakan Pak Anies. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim, lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang, sambil Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira etis tidak? Tidak etis, tidak etis, dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan, bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Karena itu menurut saya ini harus diluruskan, dan kami mau tegaskan ke depan memang akan perubahan pada bansos itu.
kita akan ubah bansos dari bansos menjadi bansos plus. Dari apa? Bansos jadi bansos plus. Bansos plus. Ditambahkan kemudian ada pembekalan supaya punya pelatihan dan ada fasilitas-fasilitas untuk bisa dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Gitu kira-kira ya. Oke, siap. Pas waktunya untuk menjawab. Oke, jadi Pak Anies ini bisa menjawab pertanyaan dengan durasi yang ditentukan. Dan terbukti dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu dan disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan, dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi contract farming, dan semua akan mengikuti proses dialog publik tentunya. Selanjutnya Pak Anies, pertanyaan yang ketiga di segmen kedua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat pernyataan bahwa Wakil Presiden selanjutnya bukan jadi ban serep dan jangan rasa presiden. Gimana respon apa Anies mengenai hal itu? Waktu 2 menit untuk menjawab ada di sebelah sudut kanan durasinya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Mau diulangi Pak Anies? Gini, ini kebetulan tadi di perjalanan saya juga baca buku ini nih. Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat oleh siapa? Bung Hatta. Apa yang menarik Bung Hatta? Bung Hatta ini kembali dari sekolah di luar negeri kalau nggak salah tahun 32. Ketika pulang di sini dia bawa berkoli-koli buku. Dan dia pulang sebagai anak muda yang sangat kompeten. Anak muda yang memiliki idealisme, punya wawasan, punya semangat juang, sehingga ketika kemudian Bung Hatta dan Bung Karno dipercayai menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, maka seluruh bangsa Indonesia menengok kepada mereka berdua dengan kepala tegak. Dua-duanya orang-orang yang patut kita banggakan. Dua-duanya orang yang saling mengisi, setara, pengalamannya setara, wawasannya, idealismenya, dan teruji. Bung Hatta itu doktorandus di saat 95% penduduk buta huruf. Apa susahnya bagi dia untuk bekerja pada perusahaan Belanda? Dia kaya raya kalau dia mau kerja pada perusahaan Belanda, dan dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk berjuang bagi kemerdekaan. Jadi saya berikan contoh, dan contoh kedua misalnya hari ini kita punya mantan wakil presiden Yusuf Kalla.
yang kebetulan asisten dosennya Bung Hatta. Ketika Bung Hatta menjadi dosen di Unhas, asistennya itu namanya Yusuf Kalla. Dan Yusuf Kalla ketika jadi wapres, dia menjadi wapres yang betul-betul setara dengan presiden. Dia betul bisa melakukan begitu banyak hal, lebih cepat, lebih baik. Ingat nggak prinsip itu? Kemudian dia bisa membantu dalam pengelolaan ekonomi, dalam perdamaian. Jadi pasangan itu setara. Jadi kami meyakini itu. Karenanya saya bersyukur sekali berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar, seorang yang punya rekam jejak perjuangan sejak masa muda, aktivis sejak zaman mahasiswa, kemudian menjadi ketua umum PMII, lalu aktif di dalam proses politik, memimpin partai politik. Jadi bukan seseorang yang karbitan, bukan seorang yang mendadak jadi calon wakil presiden, sama sekali tidak. Tidak. Jadi ya kalau dia buah gitu, kalau dia buah yang matang di pohon, dan buah belimbing yang makan di pohon tuh enak rasanya. Ya, kalau belimbing yang belum matang dimakan sakit di perut, asem. Tapi kalau belimbing yang matang di pohon enak sekali rasanya. Jadi matang di pohon itu beda dengan matang di peram, betul ya? Nah, jadi insya Allah ke depan ini sebagai pasangan, insya Allah bila amanat itu diberikan, kita bisa bekerja bersama dan setara untuk saling mengisi. Gitu kira-kira. Terima kasih, Pak Anies. Coba Pak Anies juga sering bilang duit tunggal ya dengan calon presiden. Dan harapannya tadi apa yang disampaikan Pak Anies sudah menjawab ya. Karena dari sejarah dan tokoh-tokoh Minang yang berprestasi, RI 2-nya ini juga cukup banyak prestasi-prestasinya. Oke, kita lanjut Pak Anies ke pertanyaan selanjutnya. Ini perihal regulasi. Belum lama ini Bapak mengkritik Omnibus Law. Bukannya Omnibus Law ini penting untuk investasi? Bapak kan biasanya kritik terus nih Pak. Apa nih solusi dari Bapak kira-kira perihal produk itu? Gantian apa Bu? Oh, ya, ada sini ya. Oke. Nah, gini. Siap, lanjut. Kita ingin agar setiap regulasi itu disusun dengan melibatkan stakeholder dan pembahasan yang lengkap, bukan pembahasan yang separuh-separuh. Satu. Terus yang kedua, undang-undang itu harus menghasilkan rasa keadilan. Jangan sampai ada justru pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, dia harus berdampak. Kira-kira nih, sesudah ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja sampai sekarang, apakah lebih mudah cari pekerjaan? Namanya Cipta Kerja, harusnya menjadi lebih mudah cari pekerjaan, bukan? Artinya ada hal-hal lain yang harus kita koreksi di situ. Jadi kami ingin agar kemudahan itu bukan hanya di sektor yang besar tapi juga yang kecil. Saya kemarin sampaikan ketika ketemu para nelayan itu urusan perizinannya sulit sekali. Mengapa kita kepada yang usaha besar kita buat kemudahan, tapi yang usaha kecil dan mikro tidak kita buat kemudahan? Kita akan lakukan perubahan. Kita akan besarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi yang lemah ini, jadi kami justru ingin mendorong agar ada regulasi yang membuat yang kecil-kecil ini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Masih ada 30 detik, saya tambahin dikit. Jadi kita ingin agar regulasi itu membuat sektor-sektor informal, non-formal yang selama ini kesulitan untuk perizinan, kesulitan untuk permodalan dipermudah, sehingga yang kecil bisa tumbuh berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Oke, berarti mengikuti proses dialog publik dan juga tentunya tadi dengan beberapa kata-kata dari Pak Anies ya sudah disampaikan. Oke, Pak Anies, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir di segmen kedua. Ini agak santai sedikit pertanyaannya mungkin, karena pertanyaannya dari media sosial. Gara-gara apa Anies main TikTok, banyak nih yang curhat kangen punya figur ayah. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Anies terkait peran ayah dalam keluarga? Ya. Silakan Pak Anies. Ya, panggilan abah itu
saya panggil ayah saya Abah, kemudian anak saya juga panggil saya Abah, dan saya tidak mengira sekarang saya dipanggil Abah di mana-mana gitu. Abah online. Ya, Abah online. Nah, gini, ayah dan ibu punya peran yang besar dalam pendidikan anak. Dalam keluarga keduanya memiliki peran untuk mendidik. Jadi saya pun sebagai ayah itu melakukan tugas yang mungkin banyak orang yang tidak membayangkan. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya juga menggantikan popok, saya juga menyuapi, saya juga memandikan. Jadi bahkan sekarang saya berani balapan ganti popok dengan anak-anak itu. Ganti diapers ya kalau sekarang. Ganti diapers karena ya itulah hal yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi saling membagi tugas. Nah, kemudian ketika anak-anak juga ke sekolah, maka ayah juga ikut hadir. Kalau ada undangan dari sekolah, usahakan bapak dan ibu ikut datang. Saya pun begitu. Kalau ada sekolah mengundang orang tua datang, saya usahakan untuk datang. Harus diakui, lebih banyak istri yang datang. Tapi ketika memungkinkan, saya akan datang. Dan boleh dicek ke sekolah anak-anak itu. Kalau memungkinkan, saya akan datang. Saya akan ketemu wali kelasnya, saya akan ketemu gurunya, supaya gurunya juga merasa ini bapaknya pun ikut memikirkan, bapaknya pun ikut menitipkan anaknya ke sekolah. Kenapa ini dikerjakan? Pendidik terpenting dan pendidik pertama adalah orang tua. Itulah pendidik terpenting dan pertama. Dan orang tua itu artinya ibu. Itu tidak bisa dihilangkan. Porsi terbesar karena ibu itu sudah mulai mendidik ketika si anak itu dalam kandungan. Jadi si bayi masih dalam kandungan, ibunya udah mendidik. Bapaknya pun ikut kontribusi itu di situ. Tapi sebagai sebuah proses, ayah dan ibu harus mengerjakan sama-sama. Jadi saya merasa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bapak-bapak untuk ikut memastikan bahwa terlibat dalam pendidikan anak. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Dipanggil sekarang Pak Anies sudah sering dipanggil Abah online juga. Lalu juga sering live TikTok juga. Ini perlu didesak lagi nggak nih kira-kira? Perlu didesak lagi udah Uni? Oke, kita lanjut ke segmen ketiga. Yang dimana ini segmen yang ditunggu-tunggu oleh Uda Uni semuanya. Yang di sini akan kita buka tentunya berbagai sesi. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu aturan main ke segmen 3. Segmen 3, tanyain Anies. Oke, terima kasih Uda Uni yang masih membersamai kita di Desak Anies Batu Sangkar Tanah Datar hari ini. Untuk segmen kali ini, sebentar Uda Uni, tahan dulu tangannya, kita jelaskan cara mainnya dulu. Untuk segmen kali ini akan dibuka sampai 6 penanya. Nanti setiap bagian ada penanya yang hadir langsung bertanya di depan apa Anies. Tapi menanyanya hanya dalam waktu 1 menit. Lalu nanti apa Anies akan menjawab dalam 2 menit. Itu cara mainnya ya. Oke. Siap, mari kita buka segmen ketiga ini dari sudut ini dulu. Kita buka sebentar ya. Mungkin nggak bisa semuanya kita tunjuk karena waktu dan durasi juga tidak memungkinkan. Oke, siap. Tahan dulu tangannya, turunin dulu tangannya. Satu yang ke satu tadi, yang ketiga kali silakan diangkat tangannya. Oke, sebentar ya. Sebagian ini dulu ya, apa bapak-bapak ibu-ibu udah ini. Satu. Ibu dulu naik Kak, boleh? Oke, silakan naik ke atas panggung. Memperkenalkan diri, asal dan bertanya sesuai durasi yang diberikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mas Anies, penulis. Biar yang manggil Abah anak-anak muda saja, Mama-mama jelita biar manggil Mas Anies. Mama-mama jelita jelang 50 tahun. Mas Anies mirip dengan Pak Wabub saya di bawah lagi bersilah. Mirip gantengnya dan mirip cerdasnya. Saya mau nanya Mas Anies, karena saya seorang penulis,
saya ingin tahu Mas Anies punya program apa untuk literasi, membangun literasi di Indonesia, terutama untuk Sumatera Barat. Bagaimana bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Hamka yang lainnya menjadi seorang penulis yang hebat. Kemudian yang kedua, kemarin saya nonton di podcastnya ada salah satu tim Mas Anies, Pak Tom Lembong, menyampaikan bahwa lapisan masyarakat kita ini ada lapisan atas, tengah, dan bawah. Selama ini lapisan tengah ini itu banyak tidak terabaikan dan tidak terperhatikan dengan baik. Karena apa? Kita ingin tahu bagaimana Mas Anies bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ini. Mungkin itu saja. Siap. Saya ingin serahkan 2 buku karya saya untuk Mas Siap, Anies. makasih. Fitri, makasih ya. Saya panggilnya Uni Fitri ya. Boleh. Uni Fitri, terima kasih. Makasih atas buku ini. Tapi kalau buku ini saya bawa, nggak ada bedanya dengan saya dapat dari toko buku. Nggak kelihatan dapat dari penulisnya. Biar kelihatan dapat dari penulisnya, tanda tanganin bukunya. Nih, ya. Sambil saya jawab ya. Jadi gini, pertama soal literasi. Kita harus menumbuhkan anak-anak kita kebiasaan untuk membaca dan daya tahan membaca, minat baca dan daya baca. Minat baca, daya baca. Minat baca tinggi, baca apa? WA. Minat baca tinggi, baca apa? Baca TikTok. Itu ada minat, begitu bangun tidur langsung buka. Tapi daya baca, ini baca buku segini nih. Ini perlu daya baca. Tidak hanya minat baca. Nah, di mana bagaimana melatihnya? Jadi kami ingin nanti Uni Fitri, kami ingin agar ada pembiasaan bagi anak-anak kita. Dimulainya kapan? Sebelum kelas dimulai 15 menit baca buku apa saja. Apa saja. Bawa bukunya dari rumah, pilih sendiri bukunya, tapi baca buku apa saja. Dan jangan diharuskan harus baca buku A, B, C. Jangan. Biarkan anak memilih buku yang dia sukai. Lalu dia baca 15 menit. Tapi itu dijadikan sebagai kebiasaan. 15 menit baca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Bayangkan ketika itu dikerjakan oleh semua anak di Indonesia. Maka satu-satu anak-anak kita tiap generasi akan terbiasa untuk membaca. Dan ketika proses itu terjadi, maka kita melakukan apa? Mengajarkan, membiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya membaca. Jadi budaya membaca itu nggak otomatis, ada prosesnya. Itu ingin kita kerjakan. Yang berikutnya, didorong untuk menjadi penulis. Semua penulis pasti pembaca, tapi pembaca belum tentu penulis. Jadi seperti Uni Fitri ini pasti pembaca. Nggak mungkin dia bisa menulis kalau dia nggak baca. Nah, yang berikutnya adalah kita dorong untuk anak-anak itu mengarang. Mengarang itu menjadi penting sekali. Dan mengarang itu menumbuhkan imajinasi. Jadi pelajaran mengarang, pelajaran untuk menulis, berkarya harus didorong. Nah, berkarya itu macam-macam sekarang. Ada karyanya tulis, ada karyanya video, ada karyanya rekaman lisan. Jadi yang disebut sebagai konten kreator ini hampir semua adalah orang-orang kreatif yang punya imajinasi. Karena itu saya salut kalau lihat ada konten kreator, pasti orang ini punya imajinasi yang dahsyat. Pasti kemampuan untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dimulainya dari mana? Memperluas bacaan, memperluas exposure. Dan ini yang kami ingin dorong ke depan. Sehingga nanti kita punya generasi baru yang punya daya baca, di dalamnya ada minat baca, dan lebih jauh lagi generasi yang bisa menulis, bisa berkarya, karya-karya tulis yang nanti akan bisa memunculkan gagasan pikiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal kelas A, gini. Kelompok yang menengah. Kita punya program untuk bansos, kita punya program macam-macam untuk yang di bawah, tapi yang di tengah terlupakan. Sebagai contoh salah satu yang mau kita kerjakan. Menyiapkan KPR untuk semua. Siapa yang paling kesulitan dapat rumah sekarang ini? Kelompok yang di tengah. Apalagi yang kerjanya informal. Mereka kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan KPR. Jadi kita ingin buat regulasi-regulasi yang memudahkan bagi kelompok yang di tengah untuk dapat akses pendanaan bagi perumahan. Yang kedua, biaya pendidikan. Ketika masuk pendidikan tinggi, bagi mahasiswa berlatar belakang keluarga prasejahtera ada programnya. Yang sudah sejahtera mampu untuk membiayai.
Tapi yang di tengah ini, wah itu paling sulit di universitas. Karena dia selalu kesulitan dalam universitas membiayai. Betul tidak? Mau daftar program bantuan dibilang Anda makmur. Betul kan? Mau minta keringanan dibilang Anda kaya. Sementara kemampuannya tidak ada untuk bisa membiayai. Itulah sebabnya mengapa pendidikan tinggi kita akan buat agar tanggung jawab negara dalam biaya lebih tinggi daripada tanggung jawab keluarga. Saya kasih contoh nih. Zaman saya kuliah dulu, ini dulu tapi biayanya itu 1 juta per siswa. Saya bayar SPP 97.000. Artinya apa? 10% ditanggung keluarga, 90% ditanggung oleh negara. Tapi hari ini seakan terbalik. Seakan keluarga yang harus menanggung seluruh biaya, negara menjadi nanggung sedikit. Ini harus diubah. Dan perubahan artinya memberikan akses yang setara bagi pendidikan kita. Itu kira-kira contohnya. Gitu ya, Uni Fitri? Oke. Teruslah menulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies dan Uni Fitri untuk tanya jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi bagian sisi ini udah. Kita lanjut ke sisi ini ya. Oke, turun dulu tangannya. Udah Uni, semua Bapak Ibu, teman-teman. Kita hitung ya. 1, 1, 1. Yang kerudung biru terang boleh, Ibu. Ayo silakan. Kasih jalan, dikasih jalan. Diberikan waktu 1 menit ya Bu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pantun boleh ya? Tapi pantunnya jawab jangan cakep. Karena kita orang Minang. Ranca, kata Pak Reki, ranca. Ya Pak Anies. Ranca. Nah, luruhlah jalan ke Batu Sangka. Babelok jalan ke Pagariuang. Taruh ke Ilia Nagari Atar. Perkenalkan, nama saya Yanti Indra, Ketua Kelompok Tani Salim Pawang, Kabupaten Tanah Datar. Yanti. Abah Anies, saya mau menanyakan tentang pertanian karena saya adalah ketua kelompok tani. Pak Anies ada programnya itu kontrak farming. Nah, sebagai ketua kelompok tani kami sangat merasa bangga dengan harapan-harapan para petani ke depan. Nah, yang jadi permasalahan hari ini adalah, nah, kami ini adalah petani hortikultura. Nah, jadi barang itu sayur-sayuran yang harus cepat dikirim. Kalau di sini kami mengirimnya kebanyakan ke daerah Riau. Nah, di samping ketua kelompok tani, saya mewakili ini dari pedagang-pedagang sayur. Nah, mereka juga mengeluh, kalau program Pak Anies itu jalan, kontrak kerja petani dengan pemerintah, kami sebagai pedagang ini bagaimana nasibnya? Demikian Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, kami di dalam menyusun sebuah program tidak pernah berjalan sendirian. Jadi Ibu Yanti tidak pernah jalan sendirian. Kami selalu melibatkan semua stakeholder agar tidak mematikan ekosistem. Contoh, ya, kami di Jakarta, ada daerah-daerah banyak di Jakarta itu yang kesulitan air bersih. Ini contoh kasus. Lalu kami dari negara menyiapkan air bersih. Tapi kami tidak ingin mematikan orang-orang yang selama ini bekerja, berjualan air. Ya, cuman bedanya apa? Kalau dulu mereka berjualan air harus mencari ke tempat yang jauh, sekarang kami siapkan airnya dekat situ, lalu mereka bisa mengambil air dari kami dan tetap berdagang. Jadi rakyat terima air bersihnya, yang dagang tidak mati kegiatan perdagangannya. Oke? Yang kedua,
Ketika kami menata transportasi umum di Jakarta. Di Jakarta itu ada dulu, ini pernah ke Jakarta kan? Dulu ada namanya KWK, ada namanya Mikrolet, ada Metro Mini, ada Kopaja, semua kan? Itu adalah usaha-usaha yang ada di Jakarta. Lalu kami membangun sebuah sistem namanya Jaklingko, diintegrasikan. Apa yang kami kerjakan? Kami bukan belanja mobil baru lalu mereka dimatikan, tidak. Mereka justru bilang, Anda silahkan bekerja, kami akan membeli jasa dari Anda. Jadi usaha mereka itu tetap hidup, tapi ikut di dalam sistem yang kita susun. Dan apa yang terjadi? Mereka justru lebih sejahtera. Jadi sama untuk ini Ibu. Nanti kami akan ajak bicara semua pelaku tata usaha, kita tata sama-sama, tata niaga, sehingga tata niaganya itu berkeadilan. Supaya mereka yang sudah hidup di dalam sektor ini, itu tetap bisa hidup, tetapi tidak terjadi rente. Apa rente itu? Ya, permainan pemainan harga, pengelolaan jumlah, informasinya dibuat setara sehingga harga di tempat produksi dengan harga di pasar akhir dan harga di tiap level itu diketahui. Silahkan ambil margin, tapi ambil margin yang masuk akal. Nah, yang sering terjadi adalah kita tidak tahu harga di sentra produksi, kita taunya cuma harga di ujung pasar, disitulah markup dan rente itu terjadi. Jadi kita ingin tata Bu. Jadi insya Allah nanti para pedagang juga akan tetap bisa hidup, walaupun kita nanti siapkan mekanisme untuk ada kontrak farming, gitu ya? Ya, hidup Pak Anies. Saya akhiri dengan pantun lagi ya. Apa- Kalau apa- Anda pergi ke Maluku, jangan lupa beli sepatu. Oke. Kalau Anda nanti ikut pemilu, jangan lupa pilih yang nomor 1. Terima kasih. Oke, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke.